Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi di Cerita Puasa Sa. Anjay, sah saja ya. Udah di hari keberapa ini? Sekian. Oh, kesekian ya. Mudah-mudahan tambah bermakna aja deh ya puasa kita. Kita ini syutingnya di rooftop. Tadi kita nunggu sebentar karena ada suara gerinda. Emang biasanya itu kalau orang bikin konten, kalau gue ya, emang ada selalu tempat orang ngegerinda dimanapun tempat kita gitu. Syuting itu juga ada yang ngegerinda tuh, si tukang urut. Sering banyak ada yang, sampai ke rumah Gilang Dirga ada juga yang ngegerinda. Mentang-mentang dia partai yang tiga besar ya, Gerindra ya. Itu sering tuh ya bunyi-bunyi burung tuh paling sering ya. Oke, kita nggak ngomongin tentang Gerindra. Kita bakal ngomongin tentang apa ini, Man? Ikhlas. Oke. Rahman mah enak banget ini, tinggal temanya ini ikhlas. Kita suruh ngarang. Temanya ikhlas. Ikhlas. Kalau ada yang bilang ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di surat Al-Ikhlas. Iya. Jadi ikhlas itu ya udah tidak perlu diomong-omongin gitu. Ikhlas itu katanya seperti kita boker di pagi hari. Kita nggak liatin, boker ya boker aja. Ya, tapi ada loh orang boker yang diliatin loh. Niat dulu ada. Ada loh, jangan salah loh. Ya, diliatin dulu sebelum disiram. Dia ada, bahkan ada orang yang gue tahu, dia itu pengen dilihat dulu. Anak gue tuh waktu kecil, Latisa, setiap boker, dia tuh manggil gue atau nggak manggil ibunya untuk suruh ngeliatin tuh itu. Ya tapi rata-rata orang udah boker aja, udah nggak dipusingin lagi mana yang bekas kacang panjang, mana yang bekas kangkung, mana yang bekas itu nggak ada, ya udah ikhlas gitu. Nggak kepengen dikeluarin terus pengen diambil lagi gitu. Ikhlas katanya seperti itu. Atau ikhlas seperti banyak nih Kiai Zainuddin menganalogikannya dengan tukang parkir. Tukang parkir mobilnya banyak pagi gitu, terus sore pulang satu persatu, dia nggak merasa nggak merasa kehilangan. Ikhlas aja, orang itu punya orang. hanya titipan gitu. Dan semua juga sebenarnya kita hanya titipan gitu. Kalau kita bisa mengimplementasikan rasa seperti tukang parkir itu keren banget gitu. Tapi sulit gitu, apalagi sesuatu yang udah kita usahakan terus hilang dari genggaman kita. Nah itu ikhlasnya agak sulit. Tapi memang sesuatu yang berharga itu dapatnya dengan sulit gitu. Juara satu juga harus didapatkan dengan sulit gitu, dengan perjuangan. Tapi ikhlas itu perkara pribadi deh. Kita hanya kita yang melakukan, tahu apakah kita ikhlas atau kita enggak gitu. Orang lain nggak bisa nilai karena kita masih bisa acting untuk ikhlas kok gitu, tapi dalam hati kita masih ngegerendeng gitu. Apalagi udah ngomong gue sih ikhlas ya sebenarnya, tapi kalau udah pakai tapi udah nggak ikhlas gitu. Gue sih ikhlas, gue sih nggak apa-apa ya digituinnya, tapi kan ya pakai tapi artinya nggak, udah ada embel-embel artinya itu udah nggak ikhlas lagi. Padahal kita sering melakukan segala sesuatu yang kecil-kecil, yang remeh-temeh itu dengan ikhlas gitu ya. Misalnya kalau kita ngeberesin barang-barang kita yang berantakan nih, misalnya ada buku tercecer gitu. Kita tuh kadang-kadang ada keinginan sendiri untuk beresin, ntar orang kesandung lagi. Udah gitu. Itu adalah perbuatan yang ikhlas karena kita nggak diliatin sama siapa-siapa gitu, nggak ada juga pamer sama orang yang bakal mungkin tersandung gitu. Kita beresin aja sendiri.
Atau kita ngelihat di jalanan ada kucing misalnya, ada kucing, ini nggak ada yang lihat, gua rasa banyak sering gitu, ada kucing di situ, terus kita suruh pinggirin dulu gitu. Yang lihat juga nggak ada, sama kucing juga kita mau mamer apaan gitu. Tapi kita ngerasa ntar dia ketabrak, kita pinggirin. Banyak sebenarnya kita juga melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan dengan ikhlas gitu. Udah ada media latihannya gitu yang kecil-kecil, tapi pada saat kita melakukan yang besar-besar, kadang-kadang namanya setan ya godainnya gitu. Jadi ada aja supaya kita melakukannya tidak dengan ikhlas gitu. Sholat malam nih yang sering Mama Dedeh bilang. Pada saat sholat malamnya, tahajudnya kita ikhlas. Udah, kita emang sholat malam orang nggak ada yang liatin. Kalau malam tahajud siapa mau liatin? Cuman lo sama Allah doang yang tahu kalau lo sholat. Tapi begitu paginya, begitu ada yang nanya, lo ngantuk banget Del? Ya gue semalam tahajud ya. Udah mulai lagi ada rusak lagi ininya, keikhlasannya gitu. Padahal bisa diomongin, ini gue kurang tidur, udah gitu doang gitu. Tapi ada rasa pengen, ya gue kemarin sholat tahajud ini, ya udah rusak lagi katanya keikhlasan. Memang sulit. Saat melakukannya, setelah melakukannya itu keikhlasan harus terjaga. Nyumbang masjid yang diumumin tuh. Nyumbangnya mah kita ngumpet-ngumpet, hamba Allah lagi nulis gitu. Tapi kita tungguin pengumumannya gitu ya. Nah ini, oh itu gue tuh, ya udah nggak ikhlas lagi. Sulit, tapi bisa sebenarnya kita lakukan. Kita latih dengan hal-hal yang kecil, mudah-mudahan hal-hal yang besar kita bisa lakukan dengan ikhlas gitu. Tapi kita nggak bisa ngejudge juga orang itu ikhlas atau enggak gitu. Benar-benar orang itu doang yang tahu dia ikhlas atau enggak. Oke, kita sekarang masuk ke cerita puasa dari seorang takmir. Marbot, takmir itu apa ya? Yang ngurusin marbot masjid lah, di Masjid Nurul Iman ya, Man? Nurul Iman. Jadi tempat kita biasa sholat Jumat kalau pengen cari yang deket dan cepet. Karena dia udah paling deket di sini dan cepat. Ada beberapa masjid di sini agak jauh dan cukup lama. Tapi kalau yang di sini udah deket, cepet. Jadi pada kesana semua gitu ya. Namanya Pak Wawan, tuh Gerinda kan? Dengar kalau Gerinda ya. Namanya Pak Wawan, kita akan dengerin Cepu Pak Wawan. Perkenalkan nama saya Mas. Perkenalkan, nama saya Ogi Septiawan. Biasa dipanggil Wawan di sini. Kerjaannya saya mahasiswa, terus tinggal di masjid sini sambil bantu-bantu ngurus masjid. Apa yang itu? Ya kayak jadi imam, terus bersih-bersih masjid juga, azan, lain-lain sih. Marbot lah ya kalau Ya gitulah kurang lebih. Dulu kampung saya di Serang. Terus sekarang nggak? Oh iya. Kan dulu kamu. Oh iya. Berarti sekarang masih Masih di Serang ya? masih di Serang. Serang, Banten. Banten. Merantau ke Jakarta udah 2 tahun sih. Oh, 2 tahun. 2 tahun sampai sini. Jadi marbot udah berapa tahun? Kalau 1 tahun baru sih. Oh, baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Sebelumnya kan saya tinggal di Pamulang. Saya kuliah di Pejaten sini karena pengen lebih dekat gitu tempat tinggalnya. Kalau misalkan Pamulang ke Pejaten ini macetnya luar biasa kan, lewat Ciputat situ. Jadi saya pengen dekat lah gitu, pindah ke Jaksel Pasar Minggu. Nah, ada broadcast membutuhkan takmir DKM masjid situ. Nah, saya coba, ya saya ikut di situ akhirnya. Tes dulu ya? Enggak sih, enggak dites lagi, langsung masuk aja. Kegiatan niatnya sih insya Allah kegiatan puasa itu kita kayak ngaji untuk anak-anak kecilnya itu biasa seperti ngaji. Terus kalau untuk ada buka bersama gitu ya seperti biasa gitu maksudnya. Kalau misalkan hari Ahad insya Allah niatnya ada tahsin gitu, belajar Al-Quran bareng-bareng gitu. Habis subuh betul niatnya. Pas full dulu sana saya tinggal di kakek ya,
saya apa namanya tinggal sama kakek sama nenek. Puasa pas full itu sekira umuran 8-9 tahun lah gitu ya, segitu. SD ya? 8-9 SD. Terus ada pengalaman kalau misalkan ketika saya nggak dibangunin sahur sama kakek, saya marah-marah nangis. Pengen buka tapi takut dosa. Jadi, nah, gimana ya? Bingung niatnya. Masih kecil udah takut dosa. Dion udah tua. Tapi kalau ini ditahan-tahan gak kuat gitu. Suruh kakek kan buka aja nggak apa-apa gitu masa kecil kan gitu. Iya. Tapi saya nangis aja. Tinggal tidur akhirnya bangun-bangun maghrib. Jadi tuh SD kelas 2 kelas 3 tuh udah mulai full puasa tuh. Iya mulailah sekitaran gitu. Kalau nggak salah ya, agak lupa sih. Setelah SD karena saya di pesantren, jadi kalau misalkan di pesantren itu kan batal nggak boleh kan gitu termasuknya. Dihukum nanti kalau misalkan kita batal, apalagi nyolong-nyolong. Enggak, insya Allah enggak. Ada saya nyaksiin dia di pondok itu kayak masuk kamar mandi, ngumpet di satu tempat makan mie gitu. Nggak ketahuan sama Iya, pengurusnya nggak ketahuan sama dia. tahunya sama teman-teman. Tahunya teman-teman tahuan. Pas ikut buka, dia ikut buka. Ramadan itu kan dalam 1 tahun kan kita 1 kali. Jadi Ramadan itu kayak misalkan di antara bulan-bulan di dalam Islam itu bulan yang diistimewakan gitu. Nah, salah satunya bulan Ramadan itu bulan yang istimewa di dalam 12 bulan Hijriah itu. Kayak misalkan ada Rasul itu ada 25 yang wajib kita ketahui. Terus ada yang lebih mengkerucut lagi, ada 5 kayak ulul azmi. Terus kayak pemimpinnya itu kan Sayyidun Ayam. Bukan. Pemimpin para anbiya itu kan Nabi Muhammad. Ya, jadi bulan Ramadan itu kan lebih khususnya lagi gitu. Di dalamnya situ ada pengampunan, maghfirah, rahmat segala. Jadi kalau misalkan di dalam bulan Ramadan itu kita terlewat, kita nggak ada perbaikan, ya kapan lagi kita bertemu dengan Ramadan gitu. Kalau misalkan bukan sekarang. Sahur sih. Biasa sahur kadang-kadang kita bangun tidur jadi males gitu untuk makan itu. Makan seadanya aja, paling nasi putih. Ya ikan biasa. Kayak ayam, tempe, tahu, makan biasa lah gitu. Kalau buka? Kalau buka biasa diawali dengan gorengan. Korma gitu yang manis gitu. Oh iya, kalau misalkan subuh itu kita maraton kan istilah katanya. Jalan-jalan kecil gitu lah, olahraga kita habis sholat subuh, nggak langsung tidur. Nah, habis maraton sama teman-teman bareng, main petasan bareng gitu. Pas rame-ramean gitu di dulu. Sekarang kayaknya udah nggak ada. Pesan-pesan dari saya sih, manfaatkan sebaik mungkin sih waktu yang kita ada sekarang ini, karena belum tentu untuk tahun depannya kita ini kan akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kalau misalkan kan biasa kalau misalkan di bulan Ramadan itu orang-orang pada terhipnotis, tiba-tiba kaki gelentayangan mampir di warteg nggak kelihatan. Ya jangan sampai kita membatalkan puasa karena dengan mengikuti hawa nafsu kita, karena kita lapar ya kita buka aja, jangan ditahan-tahan gitu. Kan dalam Ramadan itu diadakannya puasa, salah satu hikmahnya mengajarkan kita kasih sayang, belas kasih kepada orang-orang yang tidak punya untuk makanan sehari-hari. Kita biar tahu gitu, merasakan bagaimana mereka kesulitan untuk kehidupan sehari-hari, nggak bisa makan selama 1 bulan. Itu pun dalam puasa kan kita nggak full puasa sepenuhnya, ada waktu bukanya di situ. Terus kita juga di bulan Ramadan juga ada zakat fitri, kita berbagi untuk sesama gitu. Gitu ya? Iya sih. Oke, Mas Wawan, terima kasih untuk waktunya. Semoga lancar puasanya tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.